Puji Tuhan, shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai dari kita pada hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita akan berdiri, kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami Tuhan menaruhkan kami penghormatan kami di hadapan Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan, karena kami Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan telah mengasihi kami lebih dari apapun juga. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau kami berkati ibadah kami pada hari ini dari awal ke tengah hingga akhir. Biarlah kuasa Allah bekerja di antara kami, melawan kami semua yang hadir. Engkau sendiri akan menolong kami agar kami Tuhan tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri Roh Kudus yang mengajar anak-anak yang lain, agar mereka tidak melalaikan ibadah mereka, persekutuan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau yang akan berbicara dengan manis dan lembut, memakai dan mengurapi kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena pernyataan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kita akan
Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tidak saudaraku, kalau kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, walaupun mungkin sudah terjadi new normal saudaraku, tapi bukan berarti kita gimana ya, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi tidak salah kalau kita melangkah, kalau kita boleh melakukan perintah-perintah yang untuk keselamatan kita saudaraku, itu bukan buat orang lain, tapi mungkin buat keselamatan kita. Kita harus tetap pakai masker, dikatakan kita harus cuci tangan, jaga jarak, dan kita harus memperhatikan makanan kita ya. Kita harus tahu menjaga kesehatan di dalam hidup kita ini ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja saudaraku, kita mau tetap mengasihi seseorang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Imamat ya. Imamat pasal 6. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat kita 2 ayat saja, ayat 12 sampai ayat 13 ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ia ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya, di sini juga ada perkataan menjaga keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita tak mau menjaga keselamatan kita, dan di dalam keselamatan kerohanian kita, paling penting kita harus jaga saudaraku. Amin. Nah, kalau di sini dikatakan, kalau kita boleh membaca di sini korban bakaran ya, perjanjian lama. Nanti ayat ini menggambarkan persekutuan kita dengan Tuhan ya. Persekutuan kita dengan Tuhan, sampai mana sih persekutuan kita itu dengan Tuhan? Ya, aku berbicara tentang Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Ya, tidak ada ketakutan dalam hidup kita, saudaraku. Kita sebagai orang percaya, ya, kalau kita tetap setia bersekutu di dalam Tuhan, tetap api menyala, katakan di sini, api tetap menyala, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita, tetap mendorong kita supaya kita tetap menggebu-gebu. Apalagi di saat seperti ini, ada banyak persoalan, mungkin perekonomian berkurang, mungkin makanan di rumah juga kurang enak-enak berlaku, tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, di situ kita semakin mendekat kepada Tuhan. Di situ kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, bukan lengah. Ya, dikatakan di sini, jangan pernah padam. Ya, api Roh Kudus terus menyala. Sudah mempunyai hati kita yang tetap setia di dalam Tuhan. Tidak mundur, saudaraku, bahkan tidak lengah. Ya, kita harus semakin berapi-api. Kita harus semakin bagaimana sih Tuhan bekerja. Kalau dikatakan ada banyak kita boleh lihat di dalam YouTube atau di HP itu ya, segala macam itu hari Tuhan sudah dekat, katakan ya, ini mungkin hari Tuhan. Mungkin orang-orang yang di luar iman kita juga katakan ini mungkin hari kiamat, hari Tuhan yang katakan. Tapi kalau kita yang sudah tetap setia kepada Tuhan, kita tetap setia boleh belajar dari firman Tuhan, Tuhan akan tetap memberikan kita pengetahuan yang baru. Yang hari Tuhan kita tidak tahu kapan datangnya, Tuhan tidak tahu kapan dia datang. Tapi Tuhan katakan kita mau tetap setia kepada Tuhan, jangan lengah. Nanti aja kan Tuhan kan masih tidak tahu kita datang, nanti aja katakan seperti itu. Tapi kalau ada kita persekutuan ya kita harus lakukan dong. Ya, kalau ada doa-doa yang harus kita panjatkan, kita disuruh berdoa, itu kita harus lakukan dong. Tidak ada lagi sekarang lengah, saudaraku. Ini
saatnya ya kita boleh didorong oleh kuasa Roh Kudus. Yang dikatakan api itu harus tetap menyala-nyala ya. Pembintaan kita tetap menyala di dalam hati kita. Jangan pernah ada katakan dalam perkataan di sini ya harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Karena kalau dulu juga perjanjian baru, mereka kalau mempersembahkan korban ya tetap dijaga supaya korban itu sampai ke surga, sampai ke Bapa di surga. Jadi tidak dibiarkan mereka tertidur seperti imam-imam yang menjaga tidak tertidur dalam dikatakan. Dan itu berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak pernah malas, tidak pernah tertidur. Ya, kalau kita boleh ingat di dalam perumpamaan tentang 10 gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, itu satu perumpamaan yang sudah di dalam Alkitab Matius 25 ayat 1 sampai seterusnya. Sana dikatakan kalau perempuan yang bijaksana itu saudaraku, kita sudah baca itu tetap setia. Ya. Mereka memang sudah tahu, yang 10 dari 10 tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terduga-duga datangnya. Ya tidak diduga, tapi enggak tetap setia. Tapi yang 5 ini tetap setia saudaraku, tetap mengisi minyak di dalam derita mereka, tidak pernah mundur. Tapi yang 5 ini apa yang terjadi bagi mereka? Katakan anak diajak bermalas-malas, yang tak Tuhan belum datang. Sudah lama seperti ini kita tunggu-tunggu, tidak pernah datang-datang. Jadi bermalas-malas saudaraku, tidak ada semangat. Mereka katakan seperti itu. Nanti aja kalau pas mau datang, kita akan setia lagi. Pikirannya yang bodoh ini seperti itu. Padahal Tuhan sudah katakan tidak pernah terduga kedatangan Tuhan. Nah ketika datang Tuhan Yesus, mereka tertidur saudaraku. Yang mulai ini mengisi minyaknya, ya, mengisi minyak beritanya penuh, sehingga mereka tetap siap-siap senantiasa. Ya, akhirnya datanglah anak domba, anak perkawinan anak domba datang ke dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka akan masuk ke perjamuan kudus, perjamuan anak domba Allah. Yang tiba mengetok-ngetok, tidak saya kenal. Kamu tidak saya kenal, katakan tadi, sayang kan? Jadi mereka hanya di pertengahan jalan. Ini satu perumpamaan buat orang-orang percaya, buat kita saudaraku yang boleh kita simak. Jadi hidup kita ini, yang kita tidak tahu, Tuhan mengangkat kita harus mau tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap jaga keselamatan ini. Dan itu kembali saya kasih tahu yang memelihara keselamatan, ya. Kita harus tetap memelihara keselamatan kita. Kalau kita sudah terpelihara keselamatan kita hidup ini, roh kita juga tetap terpelihara. Ya. Jadi semuanya kita boleh rasakan sukacita yang dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu sempurna, sehingga kita tidak ada rasa takut saudaraku. Ya. Kenapa tidak ada rasa takut? Ya kita sudah tetap setia kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Artinya di sini saudaraku, kita harus tetap setia dalam persekutuan kita. Ya. Persekutuan itu, di sana dikatakan memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, ya, dan melakukan firman itu siang dan malam. Jadi itulah persekutuan yang sejati dari kita, ya, untuk Tuhan. Jadi kita tidak ada lagi seperti 5 gadis yang bodoh dalam. Kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita sebagai orang-orang percaya semakin didorong oleh Roh Kudus supaya kita semakin bijaksana. Ya, kita mau tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita tahu rencana Tuhan? Kalau kita membaca firman Tuhan senantiasa, rencana itu menjadi hidup kita. Ya. Rencana Tuhan itu kita boleh patuhi saudaraku. Karena kita ada di dalam Dia. Ada saudaraku. Gambaran kita memilih Tuhan kepada Dia adalah mendorong kita untuk senantiasa mengerti Dia dan mengerti rencana Tuhan. Ya rencana Tuhan itu supaya kita boleh tetap selamat saudaraku, sampai Tuhan datang menjemput kita.
kita tidak tahu hari kapan dia datang. Dan ada sedikit, ini teman-teman saya ya cuma ada 2 orang mereka duduk katanya, tidak ada lagi temannya yang duduk di gereja, tidak ada lagi. Kemarin tiba-tiba diangkat Tuhan, dia tidak sakit, tidak ada sakitnya, jadi di kamar mandi langsung tidak ada lagi. Nah seperti itu kita katakan, itu tidak siap-siap tidak itu, dia pas malam-malam katanya. Memang karena ada minyak, orang itu kan dagang, anak-anaknya dagang, jadi ada minyak di sini ada di situ kan ya, dan udah langsung tidak ada lagi. Nah itu satu gambaran ya, saya katakan itu gambaran buat semua kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap berhati-hati menjaga keselamatan kita. Ya, itu yang nomor 1, kita harus jaga keselamatan kita. Di dunia ini kita jaga keselamatan kita. Yang nomor 1 jaga kerohanian kita. Kita menjadi orang yang tetap berpengertian, ya, berpengertian akan firman Tuhan. Ya, katakan binasa umat kalau tidak berpengetahuan. Kalau kita tidak ada pengetahuannya, kita akan binasa. Ya, kita hanya tinggal di pertengahan jalan. Selama ini sudah lama kita seperti dikatakan perumpamaan 5 anak gadis yang bodoh itu. Sudahlah, capek aku menunggu tidak datang-datang. Akhirnya mereka lengah sampai ke pertengahan jalan. Darah yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Jangan kita di pertengahan. Kita harus mengusahakan hidup kita ini menjadi orang yang pilihan Tuhan. Ya, tidak memandang kiri dan ke kanan, pandanglah firman Tuhan. Akan tidak ada orang di gereja, gak usah pergi. Akan masih ketakutan. Gak usah kita aja lah. Kita harus berusaha. Tuhan sudah berjanji tetap menolong kita. Tuhan sudah berjanji tetap memelihara kita. Ya, itulah janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Namun saudaraku, dikatakan lagi di sini saudaraku, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga keselamatan kita itu? Ya, nomor 1 bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Kalau kita lihat tadi dalam Matius 25, kita baca dalam ayat 10 perumpamaan tadi. Saya akan bacakan. Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia dalam ruang perjamuan kawin dan pintu ditutup. Dalam ruang perjamuan kawin, pintu akan ditutup. Darah yang dikasihi Tuhan, mereka yang sudah setia, ya, mereka yang setia masuk ke dalam perjamuan kudus itu. Mereka perjamuan kawin anak domba, dan mereka akan menerima segala perbuatan mereka, segala jerih payah mereka akan terima waktu itu. Itulah dikatakan bertekun dalam iman. Iman mereka tetap setia dan sungguh-sungguh, tidak pernah lalai di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, mereka akan turuti. Begitu juga dengan kita saat ini, kita harus tetap setia di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah lalai, tetap setia. Ya, maksudnya kesungguhan kita kepada Tuhan, yaitu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa sih yang terbaik bagi Tuhan? Kita sudah membaca segala firman yang sudah diberikan kepada kita. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk belajar setiap hari, untuk mengikuti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajar firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita harus lakukan itu. Ketika kita membaca firman Tuhan sebelum pergi, misalnya, firman itu membawa kita berjalan-jalan firman. Tidak sia-sia kita melakukan segala. Tidak sia-sia kita membaca firman. Aduh, aku capek, aku jadi terlambat dan pergi kerja. Jangan seperti itu. Usahakan membaca firman sedikit. Ya, sedikit. Kalau tidak sempat, kalau tidak mau bangun cepat, kemudian kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa. Amin. Ya, itu harus menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ya, tidak hanya
hanya dikatakan hari Minggu aja. Tidak, saudara. Seharusnya kita harus tetap makan dalam firman Tuhan. Kenapa, saudaraku? Nah, tubuh kita ini lapar setiap hari. Setiap hari kita akan makan kan ya. Dan 3 kali sehari, belum lagi minum-minumnya. Apalagi kita dalam kerohanian kita. Kita tetap harus dalam kerohanian kita. Untuk apa? Untuk menanti-nanti Tuhan, saudaraku. Kita harus menanti-nantikan Tuhan lewat kita mengiring Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Dia. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan. Tuhan mau kita rajin, saudaraku. Walaupun mungkin kita dalam penderitaan, kesusahan, saudaraku. Ya, itu kan katakan di dalam Tuhan. Ya, mengiring Tuhan harus memikul salib. Ya, ingat itu. Memikul salib yaitu penderitaan dan kesusahan. Tapi saudaraku, di dalam kesusahan dan penderitaan itu, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Asalkan kita terus datang kepada Dia, mengandalkan Dia senantiasa. Ya, dia katakan di dalam Yohanes 15 ayat 6, saya akan bacakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Dari kita Tuhan ini, kalau katakan ada dia kita ada laksananya Tuhan Yesus. Kalau iman kita kering, ya kering dibersihkan, saudara. Dibersihkan, jadi tidak lengket lagi di dalam Dia, saudara. Katakan di sini, barang siapa tidak tinggal dalam Aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang kering. Jadi kita diumpamakan dengan ranting yang kering. Kalau iman kita kering, berarti kita akan dibuang, saudara. Kita dibuang dari Dia, sudah dipisahkan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya kita akan dibuang, dilemparkan ke dalam api. Ya, di luar Yesus tidak terkendak bagian, berarti kita tidak dilihat kerajaan surga. Sia-sia pemikiran kita dengan Tuhan. Kalau sampai iman kita sampai kering, saudaraku, kita akan dibuang. Itu sebabnya, mari kita mau tetap disiram. Mau kita disiram oleh firman Tuhan, mau kita tetap disuburkan oleh firman Tuhan, ya di situ kita akan dibangun, iman kita akan tetap dijaga, saudaraku. Akhirnya kita boleh melihat pada akhir hidup kita bagaimana si aku nanti. Dalam itu artinya kita boleh mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kapan saja Tuhan datang menjemput kita, kita sudah siap-siap. Nah itu artinya, ya kita harus siap-siap di dalam Tuhan, tidak berarti lengah, ya. Dan yang ketiga, mengisi minyak di dalam diri hati kita, ya. Minyak berbicara, yaitu pemilihan Tuhan, pemilihan kita yang sejati. Berjalan dalam kebenaran, menjauhkan segala macam dosa, saudaraku. Kita harus tetap berjalan dalam kebenaran itu, ya. Walaupun ada dosa yang menggoda-goda hati kita, ingat Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberi Tuhan. Dikatakan kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus senantiasa terus menerus di dalam diri kita. Jangan pernah dinalaikan, saudaraku. Diajak tak tahu ini aku diajak ke sini berjalan. Yang tahu kita diajak itu ada dosa di sana, saudaraku. Kita harus berhati-hati. Kita harus berpikir. Katakan Roh Kudus senantiasa mendorong kita, mengingatkan kita kembali supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan dosa. Amin, saudaraku. Di dalam Lukas, kalau kita baca dalam Lukas 18, akan dia baca Lukas 18 ayat 7 sampai 8, saya akan bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan aku berbicara kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan aku ada banyak orang yang tidak
sanggup dalam imannya seperti dikatakan ini. Ya. Ketika Yesus, jikalau ia datang kelak, akan mengakhiri kesusahan kita dan penderitaan orang-orang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah ada iman yang didapati dalam kehidupan kita? Iman yang sejati, saudaraku. Ya, pertanyaan-pertanyaannya Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang yang mengalami penderitaan, di mana mereka tak akan lagi, saudaraku, akhirnya mengundangkan imannya, ya, kepada Yesus, menjadi tawar hati. Karena apa? Karena dunia ini, saudara. Karena penderitaan yang mereka alami. Ada tawaran yang menyenangkan dalam dunia ini. Akhirnya mereka meninggalkan imannya. Nah, banyak orang-orang percaya seperti itu sudah benar. Adakah iman yang sudah pasti di dunia ini? Itu bicara kepada orang-orang percaya. Kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus hati-hati. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang menawarkan kita supaya kita boleh meninggalkan iman kita. Kalau kita memiliki ini banyak ini harta yang kita seperti tapi tinggalkan iman. Ada banyak seperti itu. Ini ada saya kenal saudaraku, ya, guru kepala orang kami yang menang, ya, supaya dia menjadi guru kepala dia tinggalkan iman. Yang biasa kan, dia melihat kerajaan dunia ini juga. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Tuhan sanggup menolong kita. Apapun penderitaan, kesusahan kita, mungkin kekurangan kita, Tuhan akan sanggup menolong kita. Tidak ada yang kelaparan di antara kita, orang-orang percaya. Tidak kan? Tidak ada yang kekurangan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang kekurangan. Ya. Tuhan tetap memelihara orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Ada saudaraku yang dikatakan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mampukah kita untuk menghadapi itu semuanya? Kita sangat mampu. Kalau kita katakan dari dalam perkataan ini, ya, dalam Lukas 18 ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang Tuhannya dan dia adalah yang tidak ada menurunkan waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tetap menolong orang-orang percaya. Mungkin kita tidak sanggup, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tidak sanggup. Ada Roh Kudus yang senantiasa mendorong hati kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, ya, demikianlah Roh membantu kami. Mungkin kita tidak mampu lagi berdoa kepada Tuhan, tapi Roh yang membantu kita untuk menyampaikan segala doa-doa kita itu, keluhan-keluhan kita itu yang tidak terucapkan. Roh yang ada di dalam kita akan menyampaikan itu kepada Bapa di surga. Luar biasa. Tuhan Yesus yang baik buat kita. Tuhan tidak mau kita sampai meninggalkan Dia. Dia tetap berusaha untuk tetap mendorong kita supaya kita mau tetap setia. Dikala kita mengalami banyak masalah, dikala kita mengalami kesusahan dan penderitaan, dikala orang-orang percaya mengalami itu, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Tuhan tetap berusaha bagaimana caranya supaya mereka tidak meninggalkan Dia. Amin, saudaraku. Jadi dikatakan Allah bekerja dalam segala masalah persoalan kita. Dalam Roma 8:28, Tuhan Yesus tetap setia dalam hidup kita. Percayalah. Asalkan kita tetap datang berseru-seru kepada-Nya, itu dikatakan. Ya. Kita harus datang berseru-seru. Kalau kita diam aja malas begitu gimana ya? Ya kita juga tidak mengerti. Nah, kalau orang yang malas Tuhan tidak suka. Jadi kita harus mau tetap merengket dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Berseru berarti kita intim dengan Tuhan. Dalam keintiman kita, Tuhan telah pelihara kita. Seperti pujian kita tadi, Tuhan mengerti apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Dia tidak pernah menurunkan tangan untuk menolong kita. Dia tetap menolong kita. Sampai apa sih yang kita perlukan, sampai apa yang kita butuhkan, Tuhan tetap menolong kita. Tapi katakan Tuhan itu dahsyat dan ajaib, saudaraku. Saudaraku, katakan dalam ayat yang terakhir, kita baca dalam Lukas 21:19, kita akan bacakan.
Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Jikalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Maksudnya kita boleh bertahan dalam segala keinginan kita di dalam Tuhan, dalam masalah kesalahan apapun. Ya. Orang percaya beroleh hidup kekal dan menang di dalam segala macam keadaan. Kita akan menang di dalam apa yang kita hadapi bersama dengan Dia. Dan itu sebabnya mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap bertekun dalam Tuhan. Jangan pernah lalai. Tetap penuh minyak di dalam hati kita. Maksudnya berjalan dalam kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa, saudaraku. Malah jangan kita mau di dalam saudaraku. Kita harus menjadi garam dari orang yang bermaksud berbuat dosa kepada kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Darah yang dikasih Tuhan saat ini banyak orang sudah bertobat, ya, dari Tuhan kita. Tapi orang-orang percaya ada banyak yang lengah dalam Tuhan. Kita harus tetap berdoa supaya semua orang-orang percaya menjadi berkat, menjadi saksi, ya, bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Yesus kemuliaanmu, Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku dalam pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku memujimu dalam pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
kami dan terang ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Kalau Engkau tetap Tuhan mempedulikan hidup kami, Engkau mengertiakan hidup kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Engkau memberkati umat-Mu yang mungkin ibadah online Tuhan. Engkau menjadikan kerinduan yang dalam untuk tetap berjalan dalam kebenaran itu, untuk tetap berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan lawat setiap umat-Mu yang tidak dapat hadir saat ini, mulai dari anak-anak kecil sampai kami lansia Tuhan. Lawat Tuhan, tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang Tuhan keluar dari firman-Mu. Tuhan akan tolong Tuhan memberkati setiap kami. Kau mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati firman-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu sekeluarga di tempat ini. Kau memberkati Opa yang selalu terbantu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, mungkin di antara kami umat ada yang sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari Engkau bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Oh memberkati kami semua. Oh yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Tolong semua kami Tuhan, yang susah Tuhan hibur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang telah dua kami Tuhan. Oh yang jauh dari sempurna, Tuhan Engkau sempurnakan. Bahkan firman Tuhan Engkau akan sempurnakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan adalah kita selalu memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan selalu memberikan waktu buat bersekutu dengan Tuhan, ya, ibadah, firman Tuhan, dan melakukan perintahnya. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan memberkati setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan menyatakan imannya kesetiaan setiap hari di dalam melakukan perintah Tuhan. Untuk Tuhan, Dia saudara, kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya minta tolong Ibu Lisa dari ke depan untuk mengadakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih jika pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar Tuhan untuk Tuhan mengasihi Engkau. Jika kami Tuhan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan, tolong berkati kami saat ini. Jika kami mau memberikan persembahan, biar Engkau yang akan memakai persembahan ini menjadi berkat Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik. Terima
Baik saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Terpujilah nama. Haleluya. Mari kita bawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu Bapa pada siang hari ini. Kami membawa seluruh pokok-pokok doa kami, karena Engkaulah Allah yang mendengarkan dan Allah yang setia. Bapa di surga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Engkau akan menolong mereka. Bapa, Engkau yang akan memimpin kehidupan mereka hari demi hari. Bapa, memberkati apa yang mereka butuhkan. Bapa, mencukupi apapun Tuhan yang mereka perlukan. Memberkati pekerjaan mereka. Biar Bapa di surga Tuhan dapat Tuhan memberikan hasil yang melimpah, dan Bapa mencukupi seluruh keperluan mereka. Kami juga berdoa buat kesehatan dari jemaat. Kau akan memberkati kesehatan jemaat Tuhan. Yesus Kristus, berikan kepada kami Tuhan hikmat Tuhan Bapa untuk Bapa menjaga kesehatan tubuh kami. Bapa, memberkati apa yang kami makan, apa yang kami minum, Bapa, sehingga Tuhan memberikan dan kesehatan pada tubuh kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin Kau izinkan mengalami sakit penyakit. Mari Kau akan sembuhkan. Bapa, memberikan kekuatan pada mereka Tuhan. Bapa, memberikan kekuatan dan kesembuhan pada tubuh mereka, sehingga mereka bisa tetap beraktivitas, melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa kepada Tuhan buat gereja tempat ini, buat segala keperluan gereja di tempat ini. Mari Kau akan tolong, Kau akan memberkati Bapa Yesus Kristus. Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber Tuhan Bapa kehidupan bagi kami. Biar Engkau yang akan memberkati Tuhan apapun yang dibutuhkan Tuhan bagi gereja ini. Mari Kau akan memberkati, Kau akan menolong, memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Biar Bapa di surga Tuhan dapat memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh gereja ini, khususnya Bapa di surga Tuhan buat kebutuhan akan biaya perbaikan Tuhan. Begitu besar biaya yang kami butuhkan Tuhan. Tetapi kami tahu Bapa di surga Tuhan, Engkau Allah yang maha kaya. Emas dan perak Tuhan, seluruh isi bumi ini kepunyaan milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa kebutuhan ini kepada-Mu Bapa di surga Tuhan. Berkatilah biar mencukupi oh Tuhan seluruh biaya untuk perbaikan itu Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau yang akan menolong kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, buat kegiatan-kegiatan ibadah minggu, Bapa, Engkau yang akan tolong. Bapa, biarlah Bapa di surga Tuhan di tengah suasana pandemi ini, di mana kami Tuhan memasuki
Tuhan, pembatasan-pembatasan untuk beraktivitas. Jemaat-Mu Tuhan tetap semangat untuk beribadah. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Kau akan menolong Tuhan. Berikan kembali semangat, berikan kembali kerajinan, berikan kembali Tuhan Bapak kesungguhan hati bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu. Bapak di surga Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah Allah pertolongan kami, Kaulah Allah yang setia kepada kami, Kau yang pimpin kami terus Tuhan di dalam iman dan kehidupan kami setiap hari. Biar Bapa di surga kami selalu berkenan. Kau akan tolong Tuhan peribadahan di tempat ini. Biar Roh Kudus Tuhan, api Kristus itu terus menyala, api Roh Kudus itu terus menyala. Bapa di tempat ini, Bapa di surga Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Allah kepada-Mu Tuhan, buat keselamatan jiwa-jiwa. Kau akan menolong Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa Bapa di surga Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan, begitu banyak orang Tuhan yang membutuhkan keselamatan daripada-Mu. Biarlah belas kasihan Allah Tuhan Kau curahkan Tuhan atas setiap orang, menjamah hati setiap orang, Tuhan, melembutkan hati setiap orang, menyadarkan mereka Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, dan datang kepada Allah, merendahkan diri, memohon ampun untuk semua dosa dan keselamatan, untuk semua dosa dan kejahatan, dan meminta kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Mari Allah Bapa di surga, Kau akan menolong Bapa di surga Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan atas setiap orang Tuhan, menyelamatkan setiap orang. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa. Oh Yesus Kristus Tuhan, buat negara kami, buat bangsa kami, lindungi negara kami Tuhan. Oh Bapa di surga Tuhan, Bapa berkati bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa bangsa dan negara kami ini tetap aman Tuhan, tetap Tuhan tentram, tetap Tuhan rukun, dan Bapa di surga Tuhan tetap Tuhan tercukupi segala kebutuhan dan keperluannya. Oh Bapa, di tengah Bapa di surga Tuhan krisis yang kami hadapi Tuhan, karena pandemi ini, biarlah Kau tangan Kau yang akan menolong, Kau yang akan menopang bangsa dan negara kami oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa di surga Tuhan, Kau akan tolong biarlah kami bisa melalui krisis ini dan tidak mengalami resesi. Biarlah Tuhan Kau yang akan menolong, Bapa, memberkati Tuhan, menopang kami Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan, dapat melalui Tuhan Bapa di surga. Oh Tuhan, krisis ini Tuhan dengan baik Bapa, dan dapat tenang karenanya. Tuhan Kau tolong Bapa kami juga. Tuhan berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan dengan adil dan benar, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi setiap rakyat. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu melimpah atas pemimpin kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar Bapa di surga Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari sertai kami, pimpin kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, lindungi kami dari yang jahat, jauhkan dari segala pencobaan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat ini, angkatlah tangan kepada Tuhan, arahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus
ibadah sudah selesai.